Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai training hari ini. Mudah-mudahan juga training kita hari ini bisa sharing bagi teman-teman yang pengunjung setia daripada soundberber.com. Hari ini kita akan membahas mengenai materi yang bernama MBO atau dalam bahasa ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Kita belum pernah ngobrol mengenai MBO. Kalau kita ngomong MBO, Management by Objective. Dari artinya aja kalian udah ngerti apa? Management by Objective. Kasih masukan? Fair? Iya, bener apa? Halo. MBO itu kan manajemen by objektif, artinya manajemen manajer dari objektif. Itu artinya. Oke, artinya itu arti bahasa Indonesia. Disimpelkan, manajemen by objektif. Udah tau? Mau jawab kan sangat sombong. Oke. Manajemen objektif ini sedang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, termasuk oleh perusahaan gua terdahulu, namanya itu manajemen by objektif. Adalah manajemen itu bergerak. Manajemen bukan manajer, manajer kan yang menjalankan. Manajemen adalah sebuah sistem yang digerakkan oleh objektif, oleh target, oleh tujuan. Jadi gini, sering banget kita pada saat berjalan keseharian, kita terjebak kepada rutinitas, tetapi tidak terjebak pada buat apa sih gue melakukan rutinitas ini, gitu loh. Lu tiap hari ngupload foto lu, desain lu, apa semua, tapi lu terlupa. Gue bikin ini target gue apa? Gue tanya lu bikin yang gambar-gambar lu target lu apa? Ayo. Target. Ya biar banyak yang lihat. Biar banyak yang lihat. Buat apa lu banyak yang lihat? Pas tau nggak ya? Iya, belajar. Ayo. Ya nyari konsumen lah. Nyari konsumen. Oke. Nyari konsumen buat apa? Ya biar kita laku. Oke. No. Lo akan lakukan tiap hari. Target lo apa? Target utama lo, objektif lo. Objektif is target the same thing. Target dan objektif adalah hal yang sama. Apa? Ya. Oke, mengejarkan proyek-proyek punya gue. Winda, apa target lo? Target aku nyelesain pekerjaan-pekerjaan aku. Oke, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan. This is the problem dari semua kalian. Sebuah manajemen deh, kecil deh. Sebuah perusahaan ini, sebuah manajemen atau materialnya loh. Sering banget kita tuh salah persepsi terhadap apa yang kita lakukan setiap hari, dan kita nggak ngerti kita ngapain sebenarnya. Gue boleh bilang kepada Ferry, you are now an acting a manager of marketing. Ya kan? Lu sekarang actingnya adalah manajer marketing. Objektif lu bukan ini cuma part of itu. Gimana lu tahu target lu sampai atau tidak kalau lu cuma ngurusin ini? Tapi lu nggak mikirin target gue nyampe nggak? Ini gue nyampe nggak? Oke, gue bilang sekarang, ini lu sukses nggak? Ayo. Yang lu lakukan tiap hari ini sukses nggak? Pas tau nggak ya? Sukses nggak? Nggak tahu. Nggak tahu karena lu nggak basic kerjaan lu bukan by objektif. Kalau lu by objektif, lu akan tahu lu bener nggak ngelakuin ini. Kalau lu tidak bekerja sebagai objektif, maka lu akan melakukan hal yang sama terus. Sementara perusahaan nggak ngerti maju atau enggak. Lu tidak akan mengembangkan perusahaan karena lu cuma mengerjakan itu. Apa bedanya? You are manager, lu berpikir seorang manager, gue punya target gue harus tercapai. Reto juga gitu, kalian Reto, Ras, dan itu kalian di level yang harusnya berpikir bahwa gue punya target. Kalau lu mengerjakan itu tiap hari tapi lu nggak ngerti target lu, buat apa lu ngerjain itu? Oke, lu kerjakan yang sama ini nggak sukses kok. Ini sukses kok. Gimana lu tahu? Oke, kalau gue bilang lu adalah sukses atau tidak, maka lu bilang, oke, pencapaian orang gue sekarang naik 100 orang tiap hari, maka ini gue sukses. Tapi kalau gue lihat besok turun, besok naik, besok turun, oh ini nggak penting banget kok, gue bisa coba yang lain. Jadi bisa gue kurangi rutinitasnya, nggak perlu tiap hari, bisa 3 kali seminggu. Gue bisa mengejarkan objektif yang lain. Itulah namanya manajemen by objektif. Manajemen yang dibuat berdasarkan target lo. Winda ada di sana, target gue menyelesaikan kerjaan gue. Apakah itu target? Enggak. Target gue adalah gue bisa segampang mungkin manggil data,
gue segampang mungkin mengakomodir teman-teman gue kalau butuh data, gue segampang mungkin bisa alfabeting semua dokumen gue. Target gue apa? Bahwa dokumen-dokumen ini akan menunjang teman-teman gue untuk bekerja, karena gue admin, gitu loh. Apakah itu tercapai? Kalau lu nggak bikin objektifnya, lu nggak tahu lu tercapai. Yang gue lakukan adalah ini kerjaan gue. Ada jualan, gue lakukan ini, tapi nggak tahu. Oh nah, kalau gue minta penjualan Bu ini, dalam detik gue bisa bantu nggak? Jualannya Bu Wulan yang kemarin itu nomor berapa ya? Dokumennya bisa lu dapat nggak? Cepat lu bisa dapat nggak dokumennya dalam waktu 2 menit atau semenit? Insya Allah dapat, bagus. Oke, kalau di admin, apalagi yang bisa lu kembangkan sehingga teman-teman lu bisa membuka data tanpa bantuan lu? Arsipinnya rapi. Arsipinnya rapi, tapi lu share nggak filenya? Kan disitu udah jelas kayak per file per nomor. Tapi dibagi? Iya. Oke, good. Berarti secara admin lu sudah tercapai. Target lu secara admin adalah mengerjakan target lu sebaik mungkin. Lu mengembangkan semua untuk itu. Retno, ya, which is udah bagus ya. Oh Winda, Retno, lu target lu adalah as gua. Berpikir cara gue. Apa yang gue perintahkan sama lu targetnya adalah untuk mencapai. Bang Dudi berpikir ini buat apa? Untuk mencapai ini cepat, ini cepat. Jadi lu tahu mana yang urgent, mana yang tidak, mana yang ini, mana yang ini, mana yang ini. Kalau lu berpikirnya secara apa yang gua kerjakan, lu bukan manajer aktif, tapi lu yang si apa anak-anak lain kerjakan, ya udah kerjaan gua ini, tapi tidak berpikir ke depan. Karena misalnya gini, no, kenapa gua sibuk? No, tolong dong susu gua tolong. Oke, Bang Dodi mau cepat nih dapatin susu supaya besok ada penjualan. Oke, proyek yang ini kenapa pembibitan harus cepat gini? Oke, sekarang pembibitan gimana kemajuannya supaya kita objektifnya tercapai. Jadi basicnya adalah objektif. Kalau gitu gimana? Dalam bulan ini, gue sudah baca di kandang kita lahir cuma 30, 40 ekor. Objektif gue 40 ekor. Ada masalah apa nih? Gue cross check. Oke bang, yang kawin udah berapa? Yang hamil berapa? Oke, ini ada masalah sini bang, ini dipercepat. Itu konsepnya terhadap objektif, gitu loh. Kalau misalnya lo ngomong lagi masalah daging, oke, kenapa Bang Dodi mainnya press supaya daging kita terbuang atau tidak, gitu loh. Berarti prosesnya harus jelas. Begitu barang datang harus masuk ke pressing supaya ini tidak terbuang, gitu loh. Nah ini yang konsepnya adalah objektif. Kenapa gua menaruh kita jualan di sini supaya meminimize kerugian, kan? Gitu loh, kalau terjadi masalah, gitu loh. Nah berarti di situ lo harus mikir kalau barang datang, gue gimana mempercepat penjualannya, gitu. Akikah ras Ferry harusnya sudah konsen. Ini akikah kayak gini, ada masalah apa nih? Gue cross check. Gue tidak lagi konsen ini, gue pindahkan ke sini. Ini yang gue kejar dulu. Apa yang gue lakukan? Itu yang konsepnya terhadap manajemen by objektif. Jadi kalian tidak berjalan terhadap rutinitas kita yang bisa biasanya bikin kita terpaku sama apa yang kita kerjakan. Sekarang pertanyaan gue, kapan terakhir kalian meeting untuk mengomongkan objektif? Berapa abad yang lalu ya? Berapa minggu yang lalu mungkin? Abad ya. Berapa abad yang lalu? Itu apa? Ada kesalahan di lu, Fer, dan kesalahan di lu, no. Kalian tidak menjalankan kantor ini secara objektif. Kalau kalian menjalankan secara objektif, kalian mau tahu dong perkembangan kantor kita seperti apa? Oh sekarang penjualan kita gini. Oh ini ada masalah ini gimana. Jadi waktu awal dulu kita punya konsep bahwa lu berdua sebagai yang mimpin di kantor, lu harus tiap Senin meeting sama anak. Oke, perkembangan kita kayak gini. Ada masalah apa di sini? Ada masalah apa? Ini apa yang harus kita lakukan? Ini coba dari data dari minta tolong Winda tolong lihat perkembangan per hari kita dari web itu perkembangannya gimana? Turun naiknya. Abis gue masukin suatu artikel gimana perkembangannya? Oke, ini juga harus dicek. Jadi tiap minggu kalian meeting. Apa meetingnya? Lu sebagai manajer harus lihat objektif gua ini. Ini ngarah ke sana atau enggak? Karena kalian adalah mengakomodir tim. Tim tidak bekerja, kesalahan kalian. Tim bekerja berlebihan, kesalahan kalian. Tim bekerja tidak efektif, kesalahan kalian sebagai pemimpin. Gitu loh. Nah, kalian yang akan dipertanyakan. Kayak gue simpel aja nanyanya, gak usah panjang. Lu udah berapa lama gak lakuin meeting? Kalau lu nggak ngelakuin meeting berarti lu nggak objektif minded. Lu nggak tahu target lu seperti apa. Lu nggak tahu apa yang mau disampaikan sama tim karena lu nggak punya konsep yang jelas terhadap marketing lu. That's the point dari manajemen by objektif. Gua harap itu dijalankan lagi para Retno ya. Senin kalian meeting. Tapi inilah materi gua. Manajemen by objektif. Jalankan usaha berdasarkan objektif.
Kalau lu pada saat punya materi, pada saat lu punya objektif, lu tahu hari ini kita planningnya mengarah ke sana atau tidak. Bukan terhadap rutinitas, pagi gue gini, rutinitas. Pak pikirkan, oke, gue udah punya rutinitas, tapi mungkin kalau kita ngomong rutinitas berapa jam sih dalam sehari? 3 jam beres. Kalau lu memang konsep itu. Tetapi selama 5 jam ke depan, lu harus berpikir lagi, ini coba kita lakukan, ini coba kita lakukan, ini kita coba lakukan. Ini terutama kepada para level yang manajerial, yang punya konsep pemikir. Manajerial adalah pemikir gitu loh. Lu dan Ferry bisa ngobrol berdua, apalagi yang kita lakukan, apa yang kurang, apa yang tidak, apa yang kurang. Di kandang keadaan gue kayak gini, gue gak bisa ngobrol sama Ferry. Ferry, lu gimana kemajuan lo di sini, ada masalah apa? Itulah manajemen by objektif. Gitu loh. Kalian bekerja berjalan kakinya berdasarkan objektif. Kalian melakukan X tapi tidak tercapai market yang kalian kejar, berarti ada masalah. Oh ini nggak naik kok, gua banyak kok itu banyak sih jadi omongan. Jalan cuma web gua kok nggak jalan. Berarti gua salah posting kemana-mananya. Berarti market gua kurang. Pertanyaan gua, lu sebagai marketing manager, kemarin Facebook yang dilakukan oleh Novi dijalankan tidak? Itu tanggung jawab lo, karena itu kan target lo, harusnya itu cepat masuk gitu loh. Yang kemarin yang email kemarin lo harus update Novi sebagai atasan, acting atasannya selama 3 bulan ke depan, karena kita akan review lo punya orientasi nggak terhadap itu. Walaupun gue nggak ngeliat, tapi gue tahu lo nggak mengembangkan itu gitu loh. Gue melihat lo tidak mengembangkan pola pikir sebagai manager, acting manager. Nah dari segi mungkin ini belajar, tidak ada masalah. Tapi itu akan gue review. Akhirnya 3 bulan tadi, kesempatan tadi, apakah akan jatuh ke lo atau memang gue akan cari orang yang benar-benar bisa mengejar itu. Tapi gue berharap lo, gitu loh. Lo bisa punya pola pikir, oke, ini kita nggak capai, ini harus capai, ini capai, ini tidak capai. Itu pola pikir itu. Tim lu kasih tahu, lu kurang ini, lu kejar lakuin ini, lu harus lakuin ini. Mereka tidak bekerja kalau tidak ada pemimpin. Mereka tidak ngerti kalau tidak ada pemimpin yang bilang mereka harus apa, harus ngapain. Yang mereka butuh tipikal itu. Kenapa kalian terpilih? Karena kalian punya sense itu, kita lihat. Tapi kalau kalian tidak gerakan, itu tidak akan jalan. Begitu juga Retno, lu harus tahu yang mana yang akan didahului di kandang. Oke, di kandang harus jalan mengenai pembibitan. Gimana perkembangan pembibitan kita? Gimana manajemen pegawai? Bagaimana ini sistem di kandang, bagaimana mengakomodir kebutuhan keuangan nama kandang, gitu loh. Lu datangkan Yuma ke kandang, and then bla bla bla, itu kan bagian daripada lu untuk mensmoothkan supaya kita cepat mencapai target. Itulah gunanya kita sebagai pemimpin untuk menghajar jalan, gitu loh. Karena gue namanya seorang pemimpin itu adalah clear the path, membersihkan jalan. Lu ada masalah ini, biasanya anak gua ngelapor lu yang bersihkan jalan. Oke, udah bisa masuk, silakan. Ini ada masalah, ini udah bisa masuk, jalan. Itulah makanya sering banget anak gua ngeluhnya sama bos, supaya bosnya bisa bertindak untuk menyelesaikan masalah-masalahnya. Oke, itu review kita juga, ya, review kita juga. Tapi intinya adalah manajemen by objektif. Lu bekerja bergerak by objektif. Kalau gue bilang kayak gini, ini sama dengan hidup lu. Objektif lu apa? Lu mau nikmatin hidup aja, kerja di saung domba, lalu kuliah, tapi lu nggak bilang dalam waktu 1 tahun selagi gue ini gue harus jago dari segi marketing, gue harus jago dari segi. Dengan kayak gitu lu punya otak dan minding yang berbeda gitu loh. Lu punya mental yang berbeda, lu juga gitu loh. Oke, gue akan ngerti peternakan dalam waktu 2 tahun ini. Jadi kalau Bang Dodi suatu saat bukakan pintu buat gue untuk memimpin sebuah peternakan, gue bisa. Karena kita nggak pernah tahu pintu itu akan terbuka buat kita. Sekarang lu lagi gue biarkan untuk gini ya, jalankan terus. Apa berpikirlah, baca buku lah, tingkatkan kemampuan kalian. Tapi kalian harus punya target untuk pribadi, sehingga nanti masuk ke target perusahaan gitu loh. Nah perusahaan juga punya target. Nah kalian juga harus punya target. Bedakan kalau lu datang ke kantor tanpa punya target. Pagi kerja ini, sore pagi pulang. Itu selama 1 tahun tiba-tiba umur kalian udah bertambah 2 tahun. Tapi kalian nggak punya target. Coba bayangkan kalian udah ngerti, oke, gue udah nyampe pencapaian ini, gue udah mencapai pencapaian ini. Oke, dalam waktu 3 bulan ini, udah ada X loh yang tercapai, udah ada Y loh yang tercapai. Oh, gue tahu loh, path gue udah bener loh untuk mencapai itu. Wajar nggak kalau gue mencapai itu? Saya wajar, karena jalan gue itu, gitu loh. Tapi kalau lu ngekang-ngekong, gitu loh. Sementara ada orang yang fokus, kita ngomong, ada orang fokus dari Depok ke Blok M, sama orang yang nggak tahu jalan dari Depok ke Blok M.
tahu nih, pokoknya nanti dia bilang kita lihat aja lah jalannya gitu ya. Depok ke Blok M, lalu orang itu bilang oke dari sini gue tahu gue mau ke Depok, berarti dari sini Pasar Minggu, Tebet atau let's say ke sini Pasar Minggu, langsung ke Tebet, langsung ke Blok M mungkin gitu, atau dari sini Kemang Blok M. Dia udah menentukan arah dari depan dan dia pelan-pelan nyusurin itu. Udah malu? Enggak. Lalu kita lihat jalan, nanti ada teman ngajak ke Blok M, ke Buncit, itu akan kiri-kiri jalan. Begitulah dengan lu pribadi dan perusahaan. Perusahaan banyak, planning inovatif banyak. Lu juga banyak, pilihan hidup banyak bagi lu. Tapi kalau lu nggak taruh garis lurus, lu nggak akan nyampe tujuan lu. Besok lu datang ke sini ada teman ngajak ini. Besok ke sini ada ini yang menarik, lu pindah lagi ke sini. Lu pindah lagi ke sini, lu pindah lagi ke sini, lu pindah nggak nyampe target yang lu mau. Lu juga gitu gitu. Kalian harus punya path yang lurus. Makanya kita bilang kenapa yang sekarang lagi musim adalah manajemen by objective. Manajemen by objective, manajemen yang dibuat, digerakkan berdasarkan target kita mau apa. Jadi kita tahu path kita itu loh, jalan kita sana. Kita mau lurus ya lurus sana, jalan lurus ke sana. Dengan kita jalan lurus, kita pasti tidak akan ngekol-ngekol dan membuang waktu. Kita tidak mengeluarkan tenaga yang berlebihan untuk nyampe ke sana. Kita tahu mungkin 2 kali bus. Tidak perlu lagi dari sini ke Blok M, Pondok Labu. Tahu dulu jalannya mau ke sana. Kita mau ke sana. Tapi kalau kita nggak tahu, oke kita lihat aja kaki besok melangkah mau kemana. Maka kita jalan melingkar-lingkar. Oh alhamdulillah nyampe ke Blok M, tapi udah mau mati. Gitu. Ada orang yang masih bisa, 2 tahun gue nyampe Blok M, tapi gue masih menikmati 25 tahun lagi. Gitu loh. Nah, kalian harus berpikir itu bukan hanya untuk usaha ini, tapi untuk diri kalian sendiri, gue mau apa. Mungkin Winda juga bilang, gue akan lulus setahun lagi. Kenapa gue harus lulus setahun lagi? 2 tahun lagi, kalau gue tidak lulus, yang lulus dari angkatan gue sudah bekerja semua. Setahun lagi gue telat lulus, angkatan berikutnya di kelas gue sudah lulus. Berarti satu, yang duluan lah lulus sama gua itu sudah megang posisi 1 tahun lebih cepat dari gua. Yang baru datang jadi pesaing gua. Udah yang angkatan gua jadi pesaing 3.000 calon pengangguran yang lulus. Ditambah lagi dengan tahun itu akan lulus lagi 3.000. Aturannya lu cuma 3.000 pesaingnya. Karena lu telat 1 tahun, 6 tahun berikutnya jadi 3.000 tahun lalu tambah 3.000 tahun ini 6.000 pesaing lu. Gitu. Itu pola pikirnya. Gitu. Nangkap? Nangkap. Manajemen by objective. Ya. Next. What is MBO? Pasti very ngerti banget ini. Anjret. Management is by objective is a systematic and organized approach that allows management to focus on achievable goals and to attain the best possible result from available resource. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordinate objectives throughout the organization. Ideally, employees get strong input to identify their objective, timelines for completion, etc. Management by objective includes ongoing tracking and feedback in the process to reach objective. Poinnya, Iya. gua Indonesia kan. Manajemen by objective adalah sebuah pendekatan yang sistematik dari organisasi. Systematic and organized approach adalah sistematik dan terorganisasi. Sebuah pendekatan yang tersistematik dan terorganisasi that allows management untuk membuat manajemen itu fokus kepada target yang mampu dicapai. Nanggap? Oke? Dan to attain the best possible result from available result, dan untuk mencapai hasil ataupun tujuan yang terbaik dari resource atau sumber daya yang kita punya. Jadi itu poinnya ya. It aims to increase organizational performance by aligning goals and subordinate objective throughout the organization. Jadi dengan kita punya MBO, kita bisa bikin anak buah kita juga punya jalur. Jadi lu bisa bilang, Winda, lu jalurnya ini. Supaya lu bantu gua jalurnya ini kan. Nah lu bantu gua di sini. Yuma bantu gua di sini. Yuma ya di sini. Mungkin lu aja bilang, Yuma di sini, Winda di sini, ini di sini, sehingga
Seorang manajer yang punya target ini dia bisa meng-align, artinya memberikan garis yang terbatas ataupun yang dia punya untuk mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang teroptimal dengan punya planning yang baik, ya. Ideally, sebaiknya, idealnya, employee get strong input to identify their objective. Dengan konsep ini, setiap pegawai itu punya input dari perusahaan, dari manajer yang menurunkan semua pola pikirnya untuk bagaimana menyelesaikannya, bagaimana timeline-nya atau batas waktunya untuk mencapai targetnya. Seperti contoh, oke, yang kita lakukan apa ke depan? Sekarang apa? Yang sudah kita lakukan dan perlu perbaikan apa? Yang seperti sudah kita lakukan harusnya. Setiap Senin target gue ini udah jalan. Oke, ini ada masalah atau tidak? Ke depan kita mau apa? Itu karakter MBO. Planning kita ini, yang sudah dilakukan ini. Oke, sudah dilakukan. Efeknya seperti apa? Review. Oke, masih bisa dilakukan. Masukkan ke minggu depan. Minggu depan planning kita apa? Tapi semua planning ini berdasarkan objektif. Objektif kita O. Si Mr. O, objektif. Nangkap poinnya? Nangkap. Jadi, nangkap bagus. Lu paling cepat kalau mau nangkap soalnya. Jadi, manajemen by objektif itu bukan 1-2 langkah, tetapi tersistematik. Lu bikin very sama, mau bikin tersistematik gimana target kita XYZ untuk mencapai ini. Lalu gue butuh timnya seperti ini. Jadi tim juga tahu mereka jalan di jalan lu. Bukan Winda jalan kemana, Juma jalan kemana gitu ya, Novi jalan kemana, kalian mikirin ke depan sendirian. Maka tidak akan tercapai. Namanya kalian bukan seorang manajer yang baik. Karena manajer yang baik adalah seorang yang mampu mengorganisasikan karyawannya untuk mencapai tujuan dia. Nah, kalau lu nggak bisa organisasi itu gimana? Oke? Nangkap? Manajemen by objektif. Mau dibacain ulang lagi bahasa Inggris yang susah? No. No, good. Ya? Oke? Oke. Management by objective was first outlined by Peter Drucker, seorang ahli manajemen dari tahun 54 dalam bukunya The Practice of Management. Gue bacain dalam bahasa Inggrisnya ya. Management by objective was first outlined by Peter Drucker. Manajemen by objective pertama ditulis oleh Peter Drucker di tahun 54 di bukunya yang berjudul The Practice of Management. The Practice Management, ya. In 90s dan di tahun 90-an, Peter Drucker himself decreased the significance of this organization management method when he said it's just another tool. It's not the great cure for management inefficiency. Management by objective work if you know the objective. 90% of the time you don't. Oke, dia bilang gini, waktu awal dulu dia bikin buku ini, dia bilang tahun 54 dia bikin buku ini adalah salah satu metode, tapi orang menerapkan bahwa buku ini adalah luar biasa bagusnya. Lalu dia bilang, si Peter Drucker tahun 90 bilang, jangan terlalu konsep terhadap buku ini, it's just another tool. Ini cuma alat lain dari bagaimana lu meningkatkan kinerja manajemen, bagaimana lu berjalan dari manajemen. It's not the great cure for management inefficiency. Ini bukan sebuah sistem yang gunanya untuk penyembuhan manajemen yang boros atau untuk efisiensi dan lain-lain, bukan. Tetapi manajemen by objektif ini berguna apabila lu tahu objektif perusahaan apa, gitu loh. Dan hampir 90% dari perusahaan nggak tahu objektif perusahaannya apa. Dia bilang gitu soalnya. Nah, kalian tahu nggak objektif perusahaannya apa? Apa objektif perusahaan kita? Jualan kambing, akikah. Jual kambing, akikah. No. Warung. Hah? Dagang obat. Gitu ya. Oke, apa? Bibit. Jualan obat. Padahal udah jelas gua bikin di situ. Jualan kambing berapa biji, jualan obat berapa biji. Itulah objektifnya. Lu nggak tahu objektif lu apa, gitu loh. Jadi lu sendiri harus tahu objektif gue yang gue bilang suruh print, sehingga lu tahu objektif gue. Kenapa lu lihat gue? Emang lu disuruh print? Artinya kalian juga bingung. Yang print yang itu loh deh, yang kita harus jual akikah berapa banyak,
Kita harus jualan obat berapa banyak per bulan, per tahun. 1 tahun target kita sekian. Ingat nggak? Enggak. Ah, bohong banget. Pasti ingat. Di Google baru ingat tadi. Baru ingat namanya kan? Itulah target kalian di kantor ini. Kalau kalian nggak ngerti itu apa yang mau kalian kejar? Kalian tahu di jalan yang benar atau tidak? Atau kalian memang tidak di jalan yang benar? Kan harus banyak bertobat, gitu. Hah? Nah, itu. Jadi kalau gua tanya lu aja sendiri nggak tahu target lu apa, ya wajar kalau lu nggak tahu perusahaan ini maju atau tidak. Orang lu sendiri nggak tahu targetnya apa. Makanya pajang gede-gede ini loh target gua. Ya setiap hari gua lihat, pada saat gua lihat itu gua lihat penjualan gua masih jauh. Kan kalau lu aja buram nggak tahu, ada di file. Lu harus lihat tiap hari pada saat lu masuk kantor. Ini target gua. Bahkan ada satu buah manajemen atau satu perusahaan, bahkan sampai dengan mimpi-mimpinya itu dipajang. Kenapa lu minta-minta? Oh, kali kau minta-minta. Bahkan sampai mimpinya dipajang. Ada sebuah kisah motivation di mana dia membuat perusahaan itu bikin gambar Prancis. Kenapa? Karena perusahaan menjanjikan kalau kita sampai target semua kalian berangkat ke Prancis. Seorang manajer demi menyemangatkan anak buahnya, dia pasang foto Prancis, jalan-jalan di Prancis, naik pesawatnya untuk naik. Kenapa? Karena manajer mau membangkitkan semangat ini. Ayo kerja keras. Ini target kita loh. Kita mau jalan-jalan akhir tahun ini ke Prancis. Kekuatan mental. Nah kalau bosnya aja nggak ngerti targetnya gimana lo mau nyemangatin anak buah lo? Berarti biasa yang pertama adalah lo print itu. Ayo semangat. Kalau benar gua ajak, kalau nyamperin gua ajak ke neraka. Nah itulah, bahkan kekuatan Mike itu luar biasa sampai itu, dan akhirnya apa? Sukses. Bahkan sampai dia bikin topi, dia bilang target satu orang dia yang mengeluarkan uang buat timnya. Karena apa? Dia mau timnya semua semangat. Dia mau ini menjadi pencapaian buat dirinya pribadi. Gue bisa memanage tim gue untuk mencapai target perusahaan. Kenapa? Dengan kayak gitu lu bisa bangga dengan diri lu sendiri. Lu sebagai seorang manajer, gue pernah nyimpin di umur gue yang berapa lu sekarang? 17. Ya 17 tahun, agak gila itu kan. 17 tahun itu gue pernah memimpin tim gue yang 5 orang dengan resource terbatas, gue bisa mencapai target perusahaan. Dia juga kayak gitu motivasinya. Gue pernah dikasih target sama perusahaan sebagai manajer penjualan untuk mencapai ini, dan target kita sudah tercapai. Insentif kita berangkat ke Paris, jalan-jalan, ditaruh foto Paris, bajunya tiap hari Jumat mereka bikin baju 5 gitu, 90% ini kejaran, pokoknya membuat itu termotivasi semua. Karena tidak ada jalannya perusahaan tanpa motivasi. Lu bagaikan tanpa roh. Ferry aja gua nggak datang beberapa hari, bang datang dong kemarin, lu kelihatan kurang disupport, minta disuntik. Seorang manajer harus bisa mensuntik dirinya pribadi. Gitu loh. Harus bisa menyemangati dirinya sendiri, baru bisa menyemangati anak buah. Kalau lu sendiri tidak bisa membuat tools untuk diri lu semangat, jangan ngomongin anak buah lu. Apalagi anak buah lu aja bingung gitu loh. Lu sebagai nakoda aja nggak tahu jalannya gimana, apalagi anak buah lu yang cuma penumpang. Gitu. Gini, nanggap ya? Itulah manajemen baik objektif. Apa yang paling penting dari metode ini? Lu tahu dulu objektifnya apa. Yang mana kata dia hampir 90% perusahaan dan manajemen itu tidak tahu dia mau kemana dan tidak tahu targetnya apa. Mungkin ya, digigil kayak koneng. Nah, inilah yang gua minta lu, kita usaha kecil yang berpikir besar. Kita bikin manajemen, kita bikin semuanya. Kalau lu mau besar, lu harus acting sebagai besar. Lo harus berpikir besar, lo harus punya pola pikir yang besar. Itulah poinnya, gitu ya. Oke, nangkap? Nangkap. Kalau gua kirim pasti udah bisa baca sendiri dong, ya? Oh, nangkap. Gua pikir mau nanya. Udah, kalau gua kirim udah bisa dibaca sendiri dong, ya? Gampang. Apa sih yang nggak bisa? Core concept of MBO. Core concept of MBO. Core artinya inti. Konsep inti, poin dari MBO ini, core konsep adalah according to Drucker, managers should avoid the activity trap, getting so involved in their day-to-day activity that they forget their main purpose or objective instead of just a few top managers. All managers should. Ngerti? Enggak, orang belum gue jelasin. Gitu.
Menurut si Drucker, kata dia, manajer itu harusnya menolak atau menghindari semua kegiatan trap-trap atau jebakan-jebakan kegiatan. Artinya apa? Seorang manajer itu sering banget terjebak kepada kegiatan harian. Datang gua, desain, gua kirim, kalau ada pertanyaan gua jawab, itu adalah trap, jebakan. Jebakan yang membuat seorang rutinitas terus. Ini yang sering salah. Gitu loh. Avoid, hilangkan, hindari terhadap jebakan yang namanya rutinitas. Lu datang ke kantor, itu aja lu kerjain tiap hari sampai nunggu hari Sabtu. Gitu loh. Lu tidak ada pencapaian, lu tidak ada prestasi, lu terjebak dengan itu. Lalu kata dia gini, getting so involved in their day-to-day activity that they forget their main purpose or objective. Dengan dia tertrap setiap hari dengan rutinitasnya, dia lupa kepada tujuan utama atau objektifnya. Gua melakukan ini buat apa? Sering banget jalanin ini itu, berangkat dari rumah datang ke kantor pakai tas gitu. Tiap hari itu aja sampai bangkotan sampai tua gitu loh. Nggak ada objektifnya bawa saung domba 2 tahun lagi menjadi perusahaan besar dan gue menjadi bagian dari sebuah perusahaan besar. It's an objective for your own goal, untuk goal lu sendiri gitu loh. Nah lu dia panik sendiri. Kemarin kan materi ini udah kena ke dia terus nih. Ini buat peningkatan kalian sebagai seorang manajer. Gitu. Gue lagi bikin kalian semua jadi seorang manajer. Berpikir kemarin kita udah ngomong mandiri, kreatif. Itu sambungannya. Mandiri adalah orang yang bisa memanage dirinya sendiri, baru bisa manage orang. Sekarang pertanyaan gue, lu bisa nggak manage diri lu sendiri terhadap goal lu yang mungkin lomba kepada goal perusahaan? Gitu loh. Ya. Instead of just a few top managers, all managers should. Walaupun hanya beberapa manajer yang memang harusnya ngerjain itu, karena dia memang misalnya manajer logistik yang ribet banget, dia memang harusnya mikir ini ada masalah ini, beresin ini, itu aja target dia. Tapi hampir 90% dari manajer harusnya dia tidak terjebak kepada rutinitas, terjebaknya kepada, jangan terjebak juga, jangan terjebak pada rutinitas, tapi fokus kepada target sama goal. Oke? Oke. Participate in strategic planning process in order to improve the implementability of the plan. Ya, seorang manajer atau pemimpin itu harusnya berpartisipasi aktif terhadap planning yang bentuknya strategik. Oh, kita harusnya gini. Seorang Firya Marco harusnya mikir gini. Gua mau ningkatin penjualan. Ini harus kita lakukan ini. Kita lakukan ini bisa achieve. Ini lewati ini. Itulah gunanya seorang manajer. Kenapa kalian mendapat jabatan yang lebih tinggi? Karena kita ataupun pemilik direktur, gini logikanya. Seorang owner percaya kepada seorang CEO bahwa lu punya otak yang bisa gua terapkan untuk menerapkan mimpi gua. Seorang CEO bilang gini, gua mau kaya. Seorang owner perusahaan dia, mereka punya saham kan, tujuannya perusahaan organisasi adalah mensejahterakan pemilik saham. Iya kan? Iya. Nah, si pemilik saham bilang, gua taruh CEO, gaji lo gede, gua kasih mobil, gua kasih rumah bertingkat, gaji berapa poinnya cuma satu. Tolong sejahterakan gue. Oh, oke Pak, gue siap, besok beli mobil BMW. Rumah gue bertingkat yang harga 3 miliar, gaji 70 juta. Tugas gue mensejahterakan dia. Ya udah, gua harus bikin target perusahaan ini sampai dengan 3 triliun, 7 triliun, 15 triliun, 15 M. Ya dia bikin planning target. Oke, untuk menjalankan ini seorang direktur utama bilang, gua butuh 3 orang direktur yang gua percaya. Panggil Bang Rian, Bang Yuris, Kak Riri. Gua percaya sama lu 3. Lu ahlinya di marketing, lu ahlinya di finance, lu ahlinya di... Tolong dong gua bantu nih target gua ini, tolong diterjemahkan. Yang direktur juga bilang gitu, direktur keuangan. Serahkan lagi ke manajer. Manajer pilih lagi 4 orang. Gue percaya ini, gue percaya ini, gue percaya ini, percaya ini. Target gue adalah penjualan 3 miliar, 3 triliun. Oke, lu dari obat, lu dari ini. Tolong pikirin supaya ini nyampe. Tadi 1 BMW, CEO. Turun ke bawah, 1 mobil lagi, turun lagi. Enggak lah, yang kerenan dikit lah. Serena. Turunan kan direktur ya, turunan lagi Innova manajer gitu kan,
Ya turunan lagi nanti mulai Avanza. Tapi semua turun. Levelnya adalah turun karena kita diberikan kepercayaan untuk mencapaikan apa yang diminta oleh owner. Berapa gua harus gaji kalian setiap bulan? Kalau levelnya udah perusahaan besar. Nah lu pikir, seorang manajer, managerial skill itu mulai dari direktur top. Itu adalah manajer level atas sampai dengan manajer level bawah yang namanya supervisor dan teman-temannya. Yang menengah adalah manajer, GM, itu yang atas adalah GM masih termasuk atas. Manajer lah di bawah, supervisor, officer dan lain-lain itu manajer bawah. Nah, kalian itu diharapkan untuk strategic planning, bukan doer. Kerjakan si bos minta target 1M sebulan, berarti gua punya 15 produk yang unggul adalah ABC. Ini harus jualnya kemana? Berarti gua punya 30 tim, lu jualnya ke sini, lu jualnya ke sini, lu jualnya ke sini. Itu terhadap objektif. Jadi peran kalian sebagai owner, sebagai manajer adalah bagaimana menerjemahkan menjadi strategi. Kalian banyak ikut dalam strategi point, bukan dalam rutinitas. Tidur sekarang. Enggak lah, bener sekali. Nah, itu poinnya. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Atau terlalu berat? Atau gimana? Ini abang aja yang nanya. Oke. Terus nggak jawab. Oke. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk berikutnya, ini cuma 2 slide baru. Iya, ada. Oke. Ini adalah metode internasional. Metode yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Dan mereka untuk menerapkan ini aja menyewa konsultan. Supaya mereka pernah dengar yang namanya NDO, mereka punya dashboard namanya. Dashboard itu gini. Ada kayak speedometer yang tiap hari dirubah posisinya. Oh, target kita nyampe, target kita hijau, kita kuning merah hijau, kuning merah itu yang buat jadi bahan meeting. Supaya perusahaan tetap pada tracknya, karena sering banget perusahaan itu nggak jalan pada tracknya, gitu loh, ya. Implement a range of performance system designed to help organizations stay on the right track. Jadi MBO ini diterapkan untuk kalian tetap berada pada track kalian. Track kita apa, Fer? Ulang. Jualan kambing. Kembali track lu jualan kambing. Target kita yang kotak tadi. Itu adalah target lu. Lu harus pada track itu. Ayo. Ingat, track lu ada lu harus mencapai itu. Jadi lu harus mencapaikan itu menuju ke sana. Ada pertanyaan enggak? Jadi desain MBO ini adalah untuk kalian tetap pada tracknya. Bahwa track kalian adalah kotak itu. Kayak misalnya fokus. Fokus pakai efek. Managerial fokus, Mbak bilang. Managerial fokus. Fokus. Oke. MBO managers focus on the result, ya, not the activity. They delegate task by negotiating a contract of goal with their subordinate without dictating a detailed roadmap for implementation. MBO is about setting yourself objective and then breaking this down into more specific goal or key result. Poinnya dia bilang, seorang MBO manager itu harus fokus kepada hasil. Kalau lu masuk menganggap dulu, gua adalah MBO, manajerial yang by objektif, maka lu fokusnya adalah result. Lu udah breakdown nih targetnya setahun, target per bulan berapa, berarti harus nyampe. Berarti setiap Senin meeting, target kita nggak nyampe. Gimana nih ningkatinnya? Oke, coba kita lakukan ini, kita coba lakukan ini, kita coba lakukan ini, kita coba lakukan ini. Dia berdasarkan objektifnya. Oke, baru kecapai 7 dari 10. Bulan minggu depannya pas meeting kita minus 3, 13 harus kita kejar minggu ini. Itu manajer by objektif. Gimana meningkatkan 13 ini? Mas Ras, apa yang bisa gue lakukan di kandang supaya penjualan aki kalau di kandang semakin cepat? Oh, gue pasangin banner dong, gue pasangin ini, gue pasangin, oke, gue pasangin. Kan itu berdasarkan objektifnya. Karena apa? Yang megang marketing lu. Itu si lu ini, itu ya. Untung kasih pen. Nah, itu. Jadi manajer dia bilang, MBO manager itu fokus on the result, bukan kepada activity-nya, gitu loh. Nanti pada saat lu ngomong meeting itu, ya udah lu bilang gimana apa yang harus kita lakukan.
ada planning, oke gue udah bikin planning kayak gini, lu jalanin ya, lu jalanin ini, lu jalanin besok dia sama Winda udah jalanin ini. Kok ada masalah apa? Enggak, oke lu mereka udah serahin tugas-tugas itu, yang which is lu juga melakukan sesuatu, tapi lu lihat gimana, ada masalah lu, bantu dia mencapai tujuannya. Pertanyaan gue selama seminggu, apakah pernah lu tanya tim lu sudah melakukan kerjaan mencapai kerjaan atau tidak? Kasih tahu ya, belum pernah kan? Itu, gue mengajarkan lo. Oh, tapi salah satunya yang kemarin bikin katalog itu yang suruh cari Oh iya, gue lupa. data itu kan udah iya, kerjain. Ya kayak gitu, tapi kan kalian jadi terlupa karena sekian banyak tidak kalian catat dan tidak kalian review setiap Senin. Oh, gue lupa. Kenapa? Nggak bener nih. Ini nggak bener. Nah, kalian harus fokus terhadap apa yang target. Jadi Senin meeting, oke minggu ini kita bikin buku itu, udah beres nggak bukunya? Datanya sih udah, tinggal dibikin aja ya. Masalah tinggal-tinggal ini banyak yang masalah tertinggal. Masalah yang nempel itu pun tertinggalnya banyak di atas meja, gitu loh. Masalah box itu 2 hari itu tidak masuk sama Retno ke dalam dirapikan. Masa tinggal masukin, tinggal itu gue minta masukin Retno kan, masukin ke sana, tinggal di sana, bikin satu kotak buat itu supaya jadilah. Masalah tertinggal, tinggal ini. Nah kalian harus review, gitu loh. tinggal ini tuh berat, gitu loh. Jadi kalian harus review tiap Senin apa yang terlupakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang harus digenjot, apa yang tidak. Oke, tinggal gini, oke aku habis ini, gue bantu lu kita beresin. Dan bikin satu list yang kalian sudah lakukan dalam sebulan. Ini loh project yang kita lakukan, perkembangannya seperti ini, gitu loh. Jadi kalian tahu, kalian udah jangan sampai melakukan hal yang sama. Kalian sudah marketing itu, tiba-tiba kalian ulang lagi minggu depan, bulan depan. Hasilnya udah tahu nggak benar, tapi kalian ulangi, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Ini soal manajer yang harusnya bisa ini tidak usah setelah dilakukan. Iya. Oke, Jer? Jer? Yes, good. Yes. Ya? Yes. Jadi seorang manajer yang katanya adalah bagus adalah yang benar-benar objektif gue tahu. Objektif gue ini loh, Boba ya. Objektif gue ini. Jadi ini yang mau gue jalanin. Ini target gue. Oke? Pertanyaan nggak? Masih nggak lah. Anak gua biasanya pintar-pintar jalan. Yes. Main principle of MBO. The principle behind management by objective is to make sure that everybody within the organization has a clear understanding of the aims, objective of that organization, as well as awareness of their own roles and responsibility in achieving this aim. The complete MBO system is to get manager and import employees a thing to implement and achieve their plans which automatically achieve those of the organization. Ya? Lo pusing kan? Gua jadi pusing masih. Nah, prinsip daripada MBO ini, poin utamanya adalah untuk menjamin, meyakinkan setiap orang di dalam organisasi, termasuk Bang Yuris, Kak Riri, Rian, gue, dan lo Pade, gitu ya, dapat mengerti dengan udah jam masih sejam lagi mas, masih sangat mendapatkan pengertian yang sangat jelas terhadap target, objektif daripada perusahaan, ya. As well as awareness of their own roles, dan mengerti untuk mencapai target ini, gua sebagai manajer peran gua, tanggung jawab gua apa? Winda sebagai admin tanggung jawab gua apa nih buat menunjang ini? Winda sebagai keuangan tanggung jawab gua apa? Yuma. Novi sebagai marketing tanggung jawab gua apa? Retno sebagai seorang PA ngerti targetnya apa? Bahwa dia harus menjamin apa-apa, dia harus ngerti. Oke, target gue adalah gue acting as Bang Rudi yang sering kelewatan bergajah berujul ke sana kemari, gitu loh. Ya, betul. Nah, gue harus ngerti targetnya apa, dan setiap orang tuh harus ngerti perannya apa, targetnya apa dengan jelas, sehingga mereka tuh ngerti kalau untuk perusahaan mencapai itu, gue harus punya peran ini, gitu loh.
Itulah manajemen by objektif. Sehingga semua itu punya tanggung jawab untuk mencapai target. The complete MBO system is to get manager dan empowered employees acting to implement dan achieve their plan. Jadi MBO, program ini yang komplit adalah untuk mendapatkan manajer dan pegawai yang empowered, terfungsikan, teroptimalkan, ya, yang acting to implement dan achieve their plan. Jadi Winda tuh tiap hari pikirannya sampai target aja. Dari Ferry, Rasmono, dan Retno itu berpikirkan objektif. Winda Yuma punya objektif sendiri untuk mencapaikan target itu. Jadi tiap hari tiap orang tuh berdasarkan targetnya masing-masing. Oh, gua udah tahu nih dari Ferry, gua dibilang target gua ini. Sehingga kalau gua tercapai target ini, Ferry capai ke targetnya. Kalau Ferry capai targetnya, berarti tercapai target marketing. Jadi naik semua. Pada saat seorang direktur bilang targetnya adalah A, diimplementasikan ke manajer, oh target lu ini. Manajer turun lagi ke timnya. Jadi setiap hari orang datang ke kantor, itu punya target masing-masing. Target gua A, B, C, D, udah. Target Ferry A, B, C, D, gitu loh. Ya? Nah, setiap orang itu punya targetnya masing-masing. Jadi, kapan KMBO itu dibilang sukses? Apabila setiap orang di dalam organisasi itu sudah punya target yang jelas, target yang setiap hari dia tahu apa yang harus dia lakukan berdasarkan target itu, dan dia bisa mengukur diri dia sendiri. Ini loh target gua, ini loh tercapai atau tidak target gua itu. Where to use MBO? Gimana? Di situ. Apa? Enggak. Where to use MBO? Benar? MBO. The MBO style is appropriate for knowledge-based enterprise when your staff is competent. It is appropriate in situation where you wish to build employees, management, and self-leadership skill and tap their creativity, knowledge and initiative. Management by objective is also used by chief executive of multinational corporation for their country major growth. Nah, gitu kan? Gua jadi ini, gitu ya? Kalau saya sih yes, nggak tahu deh kalau Mas Dani. Apa? Nah, MBO style ini berguna untuk sebuah perusahaan yang knowledge based enterprise, yang mau belajar, yang penuh dengan ilmu, orang-orangnya mampu, ahli. Adalah perusahaan-perusahaan yang kayak gitu loh. Dan mereka itu diciptakan untuk mampu. Seorang Ferry, gua anggap pada saat gua pilih lu lebih mampu dari teman-teman lu, gitu. Lu lebih mampu dari teman-teman lu untuk masalah manajerial. Maka kita berharap bahwa lu mampu dan lu mengembangkan inisiatifnya. Kita berasumsi lu mampu, maka lu harus berkreasi. Oh, gimana sih marketing, gimana sih ngelakuinnya. Retno, pada saat gue serah itu, gue tahu lu punya kreativitas yang tinggi. Makanya gue serahkan ini, lu harus mampu berkreasikan apa yang gue mau. Oh, gue ini, poinnya adalah Bang Ludi mau ini sinerginya bagus. Maka gue harus melakukan ini. Hah? Inovatif, kreatif. Jadi orang yang berpikir bahwa gue memang dikasih jabatan ini dan gue harus kreatif terhadap itu. To which it is appropriate in situation where you wish to build employees management and self-leadership skill and tap their creativity, knowledge, and initiative. Ini hanya akan bisa dilakukan pada tim yang benar-benar punya knowledge dan punya kemampuan untuk berkembang, gitu loh. Dia punya ilmu manajerial, dia punya kreativitas, dia punya ilmunya dan punya inisiatif, dan tinggal di push, gitu loh, untuk menjalankan itu. Oke? Setting objektif. Oke. In management, by objective system, objectives are written down for each level of the organization and individual are given specific aims and target. Setiap level harus dikasih target. Dari manajer
sampai level staff dikasih target. The principle behind this is to ensure that people know what the organization is trying to achieve. Sehingga dengan punya target, kita pengen semua orang dari level teratas sampai level bawah tahu apa yang mau dicapai perusahaan. Kalau kita bilang kita punya kapal, si orang yang ada di kapal tahu loh kapal ini akan berangkat ke Medan. Sehingga gue tahu ada yang tukang ngayu, ada yang tukang masukin batu bara, ada yang tukang ini supaya kapal ini jalan ke sana, ada yang tukang melihat GPS supaya ini kapal bisa jalan. Siapa yang mimpinnya? Orang nakodanya di depannya. Nakodanya siapa? Yaitu CEO atau pemimpinnya. Siapa yang tukang dorongnya ini? Marketing, bisa jadi gitu loh. Siapa yang tukang masukin batu bara? Itulah mungkin logistik, HRD dan lain-lain gitu loh. Jadi kalau dibilang kalau di level MBO dari atas sampai bawah itu punya target sampai dengan level staff. Artinya apa? Kita tahu bahwa sampai level staff bawah pun itu punya peranan penting untuk mencapai target perusahaan. Kalau dia nggak kerja benar, maka yang atasnya berantakan, yang atasnya berantakan, yang atasnya berantakan, maka perusahaan tidak akan tercapai. Makanya dia bilang, setiap orang di dalam organisasi harus bekerja berdasarkan objektif, berdasarkan target, ya? Iya. Iya. Nah, what their part, apa peranan mereka yang harus dicapai untuk mencapai target perusahaan sebagai individual? They are expected to help. Mereka diharapkan mampu membantu perusahaan untuk mencapai targetnya, gitu loh. This presuppose that organization program and method have been fully considered. If they have not, start by constructing team objective and ask team member to share in the process. Dan pada tahap ini semua diharapkan tahu targetnya perusahaan. Tapi kalau mereka tidak tahu, maka ajaklah mereka. Oke, dengan keadaan kayak gini, sumber kayak gini, Ferry bilang apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai target ini? Wida, menurut lo peran lo apa nih kalau untuk mencapai target ini? Peran lo apa nih untuk mencapai target ini? Oh, kalau gua rasa kayak gini, diskusi, jadikan target bareng. Kalau memang seorang manajer mau membuat komitmen yang tinggi terhadap timnya, gitu. The one team and MBO system should provide info says and group who are the lead practice MBO at Intel. Intel aja udah menggunakan ini, ya. Langsung begitu Intel langsung gitu. So have your objective precise and keep their numbers small. Most people disobey this rule. Try to focus on everything and up with no focus at all. Sebuah perusahaan biasanya mau fokus kepada semua hal. Jadi semua hal dipikirin. Tapi mereka nggak tahu yang mana yang lebih penting, yang mana yang harus difokusin untuk mencapai pada tujuannya. Iya, betul. Sering banget perusahaan, oh ini. Tapi mereka nggak tahu targetnya apa. Sama kayak gue bilang, kenapa gue sekarang mengumpulkan begitu banyak obat dan hal yang mau gue jual? Karena apa? Target gue satu, orang begitu melihat warung domba lengkap. Target gue tahu, mungkin lu nggak pada tahu kenapa gue bang, ini dijual lagi. Target gue satu, begitu buka warung domba lengkap mengenai domba dari A sampai Z. Kenapa? Itu brand yang mau gue embat. Itu yang gue mau, orang nggak usah pusing loh mengenai domba. Mulai dari potong dagingnya, mesin presnya ada semua. Detail. Besok kalau ada apa yang gue masukin, alat ukur jenggot bisa nyegot sendiri kambing gue masukin. Karena tahu kambing lagi bengong bisa gini kan? Artinya apa? Mungkin gue tidak bisa, belum kalian bingung. Gue tidak menyampaikan, kalian tahu ya, kayaknya mau dia mau dijual semua. Barang apa mau dijual gitu. Kalau kambing ada punya sutra, dibikin juga supaya ada sutra kambing kan? Enggak. Jadi gue pengen kita warung domba itu lengkap. Orang begitu, wah ada. Begitu buka link ini, oh nyambungnya ke sana. Buka link ini nyambungnya ke sana. Begitu dia buka ke sana, obat yang dijual banyak. Pada saat kita begitu banyak produk lengkap, misalnya dia ngomongin susu kambing, pada saat dia masuk ke sana, ada krim loh, ada sapi loh, ada ini loh sekalian ya. Jadi ada satu konsep one stop shopping di warung domba mengenai domba kambing. Itu poinnya, kenapa gua apapun mau gua masukin. Kayaknya kayak nggak terkonsep pada dia, oh bang apa mau dijual, apa lu pernah nanya sama gua gitu, bang apa juga mau dijual, karena dia nggak tahu visi gua apa. Yang dia tahu adalah target dia. Coba dia berpikir visi
prediksi gua. Dia berpikir, kita besok jualan lagi, belum sempat jual ini. Ya at least dari gua punya 200 produk, kalau tiap hari 2 produk jual, jadi warung domba berputar terus, gitu loh. Dan orang tahu pada saat ngomong domba kambing ya di sana. Ingat fokusnya apa? Gue sebagai leader, gue tahu fokus gue itu. Walaupun kalian kadang-kadang jadi nanya kan, lu ngapain bang? Ini kayak orang gila masukin barang, beli ini, beli itu, beli. Karena gue maunya warung domba begitu orang datang, orang tahu ini wilayah domba kambing. Apapun mengenai domba kambing ada. Itu poinnya, itu targetingnya, objektifnya gue, gitu loh. The one thing I'm doing is to provide focuses and growth. Oke, tadi bilang jangan terlalu banyak fokus kepada lain-lain. Fokusnya kepada yang lu bilang itu. Target gue cuma satu, warung domba jadi sumbernya obat-obatan apapun mengenai produk domba. Akikah saung domba menghasilkan produk akikah yang baik. Saung domba menghasilkan bibit dan pemacek yang baik dan training dan ini. Yaitu, gue fokusnya kepada itu. Mengenai bagaimana menerjemahkannya, Retno bisa implementasikan. Gue maunya itu. No, mau gue ini, tolong implementasikan. Berarti Mas Ras harus gini, Ferry harus gini, Ri, lu gini-gini, lu kerja gini. Karena tadinya udah jelas ini. Gitu. Oke? Oke, cepet kalau mau pin. Kalau Setting objective. For management by objective to be effective, individual managers must understanding the specific objective of their job and how those objectives fit with the overall company objective set by the board of directors. A manager's job should be based on tasks to be performed in order to attain the company objective. The manager should be directed and controlled by objective and performance rather than by his boss. Gitu loh. Ya. Jadi by MBO agar menjadi efektif, individual manager harus mengerti objektif yang spesifik terhadap pekerjaan mereka dan bagaimana objektif mereka itu sesuai atau sejalan dengan objektif perusahaan. Gitu loh. With the overall company objective set by the board of directors, a manager's job should be based on tasks to be performed. Jadi kalau dalam MBO bilang gini, targetnya adalah bahasa itu mempengaruhi. Iya, gini, targetnya adalah menjual 1000 ekor akikah. Dia tidak mau tulisnya penjualan 1000 ekor akikah. Jadi bentuknya tugas. Bahasa penjualan itu tidak menyebabkan orang punya tanggung jawab. Tapi kalau di situ ditulis menjual 1000 ekor akikah, artinya menjual. Di otak dia lu mau kemana di lewat depan aja, menjual. Jadi dalam MBO yang penting itu adalah task orientation pada tugasnya. Kata-kata pun mereka tidak mau targetnya ditulis penjualan 1000 ekor akikah, tidak, menjual 1000 ekor akikah. Menjual 250 juta obat-obatan. Menjual, bentuknya adalah tas. Setiap orang bentuknya tas. Jadi jelas. Tidak bias. Mereka tidak mau kata-kata penjualan. Gitu. Maunya menjual. Artinya setiap orang yang punya target itu tahu bahwa itu menjual. Gitu loh. Ya, itu poinnya. Nah, the review mechanism enables leaders to measure the performance of their managers, especially in the key result areas marketing, innovation, human organization, financial resource, physical resource, productivity, social responsibility, profit requirement. Jadi di dalam perusahaan yang punya MBO, manajemen by objective, itu membuat seorang manajer, seorang pemimpin mampu untuk melihat, mengevaluasi dan mengukur secara jelas kinerja daripada manajer anak buahnya mereka, especially in the key result areas. Oke, jadi dalam sebuah MBO ini seorang manajer tuh mampu menilai, mengukur jelas karena dibilang menjual 1000 ekor. Kalau menjual 500 ekor belum mencapai target. Jadi mereka bukan berdasarkan gue melakukan ini, nggak peduli gue melakukan apa. Yang penting target gue adalah menjual 1000 ekor.
Itu manajemen by objektif. Yang penting adalah objektifnya tercapai. Objektif gua adalah 500 ekor. Lu mau jungkir balik, lu cari dukun sama babi ngepet dimanapun untuk mencari target. Gua nggak peduli. Yang penting pada saat lu datang sama gua, manajemen by objektif. Walaupun pada saat mengalign, artinya membuat garis lurus, seorang direktur tadi harus ikut bantu. Oh, lu masuk ikut nggak? Lu bener nggak? Jalannya lu bener nggak? Jalannya itu nggak gitu loh. Itu yang harus dipikirin. Tetapi pada saat objektivitas setiap minggu, setiap bulan, jadi tinggal bilang lu terserah mau ngomongin apa gitu ya. Lu ngomongin apa? 500 kambing, 500 domba, lu masih 450 dan lu nggak capai. Tak, gue nggak peduli lu mau tadi lilin mati kayak di tengah jalan, tengah malam yang kayak lilin mati, gue nggak ngerti, gitu loh. Atau misalnya yang babi lu pelihara kurang gemuk, jadi larinya kurang gesit sehingga pada saat nyedot duit kurang, gitu loh. Nggak peduli, bagi gue penting manajemen by objektif adalah objektifnya nyampe nggak. Kalau masalah caranya salah, waktu awal dulu kita bikin kegiatannya itu yang harus hati-hati planningnya. Pada saat di jalan, mungkin lo bilang, oke, cara gue salah, gue harus ubah. Itu kemampuan dari setiap orang, gitu loh. Nah, tapi intinya adalah manajemen by objektif, ya. Nah, apa aja sebenarnya? Jadi harus dibikin key measurement. Key measurement itu adalah pengukuran yang terukur jelas kayak tadi 500 jualan, 1.200.000 angkanya itu terlihat jelas, gitu loh. Lalu apa aja yang bisa especially terutama dari sebuah organisasi yang penting untuk dibikin itu adalah marketing, innovation, human organization (HRD), keuangan, physical resource, inventory, productivity, kemampuan kinerja kandang dalam menghasilkan produk, social responsibility, kemampuan kita dengan lingkungan setempat. Hah? Kok bukan ya? Social responsibility itu antara kandang dan tetangga. Tetangganya bagus nggak? Setiap ada Idul Adha ikut nyumbang nggak? Lalu kalau ada acara 17-an kita ikut bantu nggak? Itu social responsibility. Sosial artinya lingkungan, responsibility tanggung jawab terhadap lingkungan, ya. And profit requirement adalah kebutuhan untuk mencapai profit yang tinggi. Itu adalah settingan objektifnya. Jadi kalau kita mau ngomong MBO, ya, kita harus ngomong bahwa setiap orang harus mengerti tugasnya dengan sangat detail, bahwa juga mencapai tugas harus dibuat secara terukur. Targetnya 500 atau 700 atau 1000. Kita ngomong setiap meeting ya ngomongin target itu. Lalu apa aja yang penting untuk dilakukan measurement yang jelas? Ya ini tadi, marketing, innovation, human organization, financial resource, physical resource, productivity, social activity. Ya, itu ada 8 dari. Kita akan masuk ke tahap 2 karena ini berat nih baru bagi kalian. Gue nggak mau gas sampai habis. Ya. Ini adalah MBO. Ini gue bilang levelnya perusahaan multinasional, tapi gue nggak mau juga kalian nggak bisa mikir ini. Kita bisa terapkan ini bahwa kita dalam menjalankan itu berdasarkan objektif. Target itu tercapai nggak? Perusahaan besar kayak Intel udah menjalankan ini. Perusahaan gue nggak boleh sebut namanya sudah menjalankan ini. Perusahaan gue tahu. Nah, lo tahu kan? Tukang gas. Nah, iya. Nah, perusahaan-perusahaan besar sudah melakukan ini. Kenapa kita tidak melakukan? Dari hal yang simpel lah, bikin objektif dari akikah. Target kandang berapa, target hidup berapa. Pada saat kalian meeting Bang Ras, gue minta tiap Senin ketemu. Target lu nyampe gimana Bang? Target lu apa? Apa yang lu lakukan di kandang untuk meningkatkan marketing ini? Lu ngomong dari sini gini. Kalian sebagai tim bertiga bisa meeting. Baru ajak tim yang lain sebagai tim secara keseluruhan. Atau mau digabungkan ya itu urusan kalian. Tapi pada saat kalian ngomong setiap Senin, yang kalian ngomongin adalah objektif. Kecapai nggak target lo? Sampai itu kecapai nggak? Target lo kecapai nggak? Itu aja yang diomongin. Masalah caranya, lu kan udah pada pinter-pinter. Lu udah namanya manajer, percuma gua taruh nama lu manajer kalau lu kagak pinter. Pinter gue. Nah, gitu. Maka lu pikirin caranya. Masalah nanti di mana pada saat meeting itu udah ngomongnya targetnya aja kecapai atau tidak. Lu ngomong sama timnya juga gitu. Reto juga gini, gimana Mas Ras? Lu ada masalah apa? Target lu gini-gini kecapai nggak? Masalahnya kayak gimana? Gue bisa support apa sebagai ini? Gue mungkin bisa ngobrol dengan Bang Dodi. Fair, lu ada masalah apa? Ngejalan ini mungkin nanti bisa ngomong sama Bang Dodi, bisa Bang Dodi ngomong Kak Riri. Gitu. Lu sebagai, lu kalau gue bilang, lu adalah balancer, penyeimbang semuanya.
Karena pemimpin kan sekarang tidak di tempat, gitu ya. Lu yang membalance kan. Oke, ini butuh ini, Bang Dot, tembak ini Bang Dot. Oke, gua nembak dasar. Bandot. Jadi bisa begitu lu bilang, Bang, kilometer 72, arah angin 92, nomor 54, tolong tembak. Ya udah dari jauh gua tembak, karena gua udah yakin sama lu. Itu gunanya lu. Nih Bang Keker nih, tembak nih. Oke, gua tembak. Makanya gua butuh kepercayaan, kan gua udah percaya sama lu. Dari jauh pun pada saat udah itu, oh Rata udah mikirin ini, Rata udah mikirin, gua harus lakukan ini. Ya udah, gue yang akan clear the path nih. Jadi gue sniper begitu ditelepon, Bang Ferry bunuh, gue bunuh. Walaupun nggak lu suruh, gue bunuh. Karena emang dendam kesemat gue sama dia, gitu loh. Nah itu gunanya, gitu loh. Nah ini masih ada, kita ingetin ya, dari slide 9 ke slide berikutnya. Intinya apa? Bahwa kita di usaha yang kecil ini pun bisa melakukan manajemen by objective. Jangan lupa rapat, karena disitulah komunikasinya, disitulah reviewnya, disitulah apa yang teknik. Jangan terjebak konsep gue, jangan terjebak rutinitas. Itu aja tiap hari sampai lu bangkotan, lu mati, lu kawin, itu aja. Innovate dengan lu tahu, lu review apa yang gue lakukan yang lalu atau yang kurang, lu ngerti, gitu loh. Lu review apa yang pending, apa yang tidak, apa yang pending, jangan sampai ditegur baru itu dilakukan. Kalian lah manajer, kalian bilang kita udah belajar namanya mandiri. Mandiri bukan orang yang ditegur, betul. Mandiri orang yang tahu apa kerjaan gue dan orang puas dengan gue karena gue bisa berpikir untuk diri gue dan perusahaan. Oke? Itu yang kedua ada pertanyaan? Pasti. Saya yes. Saya yes, kamu no. Iya, oke. Oke, ada pertanyaan, Linda? Ada no? Seperti biasa. Soalnya susah. Hah? Susah. Oke, gue matiin nih. Itu aja tahap pertama dari manajemen by objektif. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman web dan terutama yang ada di kantor, membuat kita lebih maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.